nama perusahaan bisnya atau ya apa ya dua yang bisa menyampaikan langsung ke HNSI juga ada keluar-keluar sudah di bus kami, dan juga yang ketiga dan kita ada sedikit harusnya sangat membantu dalam manajemen operasional perusahaan bus. Saya hormati Bapak dan Ibu saya sekalian pelanggan kerja ini. Saya mewakili dari teman mengucapkan. Lakukan dalam 1 bulan. Di sini dia melakukan sebanyak 136 kali. Lalu berapa kali dia melakukan? Wah, ini Kalau kita lihat ya kebutuhan penumpang beda-beda Pak, dan juga harga juga beda-beda. Contohnya kemarin saya ke Purwokerto naik kereta Bima itu 1,2 juta Pak, naik yang kompartemen. Kalau naik yang biasa mungkin 500 ribuan. Sedangkan bus ada yang harga cuma di 250.000 sampai 300.000. Jadi itu beda-beda pasarnya lah Pak, kira-kira seperti itu. Kalau pesawat mungkin Purwokerto nggak ada ya Pak ya pesawatnya. Kenyamanan pun juga beda-beda, bus ada yang mulai dari ekonomi, eksekutif sampai yang sleeper. Ya, saya kemarin naik yang kompartemen itu 1,2 juta Pak. Tapi kalau kita coba sleeper, mungkin lebih nyaman menurut saya. Karena sleeper itu benar-benar bisa tiduran. Oh ini nggak bisa sih Pak. Jadi ya apa ya, masing-masing punya kelemahan keunggulan sendiri-sendiri. Ya bersaing juga, tapi ya memang beda. Satu hal yang sekarang lagi sangat gencar di Jawa Tengah itu sebenarnya adalah wisata Pak. Ya kalau wisata kan nggak mungkin naik kereta ya Pak ya. Bapak mau naik ke Borobudur, mau ke Pangandaran, mau ke mana ya, apa namanya Merapi, gitu kan nggak mungkin, itu pakai naik bus. Jadi banyak sekali orang yang mungkin dual moda ya kalau wisata, mungkin ke Jogjanya naik kereta, tapi di Jogja nyewa bus untuk jalan-jalan Jogja, dan seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat pasar di Jawa Tengah bus ini mungkin 75% kita wisata saat ini Pak. Wisata Ya. Dan wisata itu juga perusahaan-perusahaan bertumbuhan. Dulu kan mungkin hanya ada beberapa perusahaan besar wisata. Saat ini bahkan setiap kota kabupaten itu pasti punya perusahaan wisata sendiri. Artinya Hino juga saat ini sasaran bisnya itu adalah mereka yang punya usaha wisata juga. Betul Pak. Ya, Hino ini saat ini kok di Jawa Tengah DIY, pangsa pasar kita udah di atas 75% Pak. 75%. Ya, baik wisata maupun yang antar kota. Ya. Sejauh ini di DCM ini sudah sampai berapa unit Pak penjualan Hino busnya? Data saya dibaca dari data ntar Pak ya. Ini kemarin saya punya data 2 tahun terakhir data saya. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir tahun lalu kita sekitar 330 unit bus Pak. Jadi bus yang kita ngomong bus itu dari bus medium, bus kecil sampai bus besar. Bus kecil itu kayak yang mikrobus ya, Gitu yang ya. kayak elep-elep gitu Pak ya. Ya sampai bus medium, bus besar 330. Tahun lalu itu 2023 607. 607 itu ada peningkatan 100% Pak. Karena memang 2022 itu masih setengah Covid ya kita ngomongnya Pak. Jadi awal setengah tahun itu masih Covid, sehingga mulai ramai itu mulai di pertengahan sampai akhir tahun 2022. Ya, dan juga 22 itu peralihan Pak dari Euro 2 ke Euro 4. Nah, jadi produksi Euro 4-nya masih sedikit. Dan Euro 2-nya udah nggak produksi lagi. Jadi memang kendalanya itu juga selain kendala Covid, kendala supply-nya juga masih kurang. Ya, kalau 2023 ini bisa dibilang sudah mungkin 90% dari sebelum Covid. Ya. Sebelum Covid kita bisa sampai 700 unit per tahun untuk bus ya. Seberapa Pak untuk menghadapi Lebaran besok ini angkutannya itu dari Hino sendiri? Wah kalau kita terus terang kalau buat kami untuk nyuplai bus ya Pak ya, customer kita udah harus siap-siap dari bulan November Desember Pak, karena pembuatan karoseri ini lama sekali. Ya, karoseri sendiri kalau Bapak masukin sekarang untuk Lebaran udah nutup nih Pak. Ya. Berapa lama itu persiapannya? Karoseri itu bisa sampai 45 bulan Pak sekarang Pak. 45 bulan ya. Karena antriannya panjang.
Jadi kalau Bapak masukin chassis sekarang ini ke misalnya ke Adi Putro, itu mungkin selesai bulan Juni, Pak. Gitu lama prosesnya. Desain sih Pak ya. Terkait desain sih ya. Ya, dan penuh, karoseri penuh, Pak. Kalau chassis kita punya, ya tapi karoseri akan lama. Nggak mungkin Bapak naik chassis saja kan nggak mungkin, Pak. Ya, gitu. Jadi memang harus pengusaha bus itu harus punya planning yang cukup panjang. Untuk yang bis sleeper itu fasilitasnya apa aja, terus sama berapa orang? Bis sleeper itu ada yang dari 21 orang kalau yang sleeper standar satu-satu, ada lagi yang baru itu sleeper 21, Pak. Cuma itu mungkin pertanyaan lebih baik ke karoseri Laksana karena itu tergantung karoserinya, Pak. Kalau kami kan hanya menyediakan chassisnya saja. Mau dibikin sleeper, mau dibikin karoseri Laksana di Putro ya. Chassis ya.